Pemirsa Intens Investigasi, akankah sebuah video permohonan maaf dari Insanul Fahmi sanggup menghapus air mata yang telah membasahi pipi sang istri sah Wardatina Mawa? Ataukah permintaan maaf di ruang publik itu justru menjadi bumerang yang kian menyayat hati? Simaklah pesan Pilu Mawa tentang darah yang ia lap sendiri. Mungkinkah ini isyarat bahwa pintu maaf itu kini telah terkunci rapat dan terkubur oleh rasa perih yang tak tertahankan? Mengapa dalam pertemuan terakhir mereka, Mawa bahkan enggan untuk sekadar menatap mata pria yang masih berstatus suaminya itu? Benarkah perpisahan kini sudah menjadi harga mati yang tak lagi bisa dinegosiasikan? Lantas, akankah permohonan isbat nikah yang didesak Inara Rusli akan ditolak mentah-mentah oleh pengadilan agama? Benarkah ada rukun nikah yang goyah? Siapa saksinya? Siapa walinya? Dan mungkinkah ketiadaan izin tertulis dari Mawa menjadi batu sandungan utama yang akan meruntuhkan segalanya? Dan seperti apa pula peringatan keras dari pengacara Kondang Hotman Paris? Akankah Insanul Fahmi harus bersiap menghadapi ancaman 5 tahun penjara akibat dugaan pernikahan tanpa izin? Benarkah langkah Inara meminta isbat nikah justru menjadi senjata makan tuan yang memperkuat bukti pidana bagi istri sah untuk melaporkan mereka? Dan rahasia besar apa yang membuat Insanul Fahmi hingga kini masih enggan mempublikasikan bukti nikah sirinya dengan Inara Rusli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Di tengah badai polemik rumah tangga yang kian memanas, Insanul Fahmi secara mengejutkan muncul ke publik. Melalui sebuah unggahan video, Insanul menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka kepada sang istri sah, Wardatina Mawa. Namun, sepertinya kata maaf saja tidak cukup untuk membalas luka yang teramat dalam. Sesaat setelah video tersebut viral, Mawa justru mengunggah sebuah pesan yang menyayat hati di laman sosial medianya. Sebuah ungkapan jujur tentang betapa hancurnya perasaan seorang wanita yang selama ini mencoba bertahan dalam diam. Dalam unggahannya, Mawa menuliskan sebuah harapan yang terasa sangat pilu. Aku berharap semoga aku tidak bertemu lagi dengan manusia yang membuatku berdarah-darah hingga darahnya aku lap sendiri sambil mencari satu ikhlas dari berjuta-jutanya rasa ketidakterimaanku. Tulis Mawa dengan penuh haru. Mungkinkah ini sebuah isyarat bahwa pintu maaf telah tertutup rapat oleh rasa perih yang teramat sangat? Ataukah ini adalah titik nadir seorang istri yang sedang berjuang memeluk lukanya sendiri demi menemukan sebuah kata ikhlas? Meski permintaan maaf telah terucap di ruang publik, namun tembok pertahanan Wardatina Mawa nampaknya masih berdiri kokoh. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Mawa secara tegas menutup pintu damai bagi sang suami, Insanul Fahmi. Tanpa ragu, ia mengakui bahwa sudah tidak ada lagi tektokan atau komunikasi, apalagi kesepakatan di antara mereka. Pertemuan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu pun nyatanya menyisakan suasana yang begitu dingin. Mawa mengungkapkan dalam pertemuan itu dirinya bahkan enggan untuk sekadar menatap mata pria yang masih berstatus suaminya tersebut. Mawa menegaskan bahwa keputusannya sudah bulat. Tak ada ruang untuk kembali. Ia tetap kekeh untuk melangkah ke meja hijau dan mengakhiri ikatan pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Bagaimana Kak? Kami nggak ada tektokan sama sekali, Kak. Memang menutup. Iya, dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau sama kamu sendiri? Ya, aku Ada juga. Apanya adanya? Pelukannya kagak. Ketemu atau sempet ngobrol? Ngobrol tapi aku nunduk gini. Makasih ya Kak. Bener nggak ada syarat berdamai atau emang nggak mau berdamai itu gimana kamu? Aku udah nolak, Kak. Menutup pintu damai. Iya, nolak.
Keputusan sudah menjadi harga mati. Tak ada lagi ruang untuk negosiasi, tak ada lagi celah untuk kembali. Melalui kuasa hukumnya, Wardatina Mawa kembali mempertegas posisinya di hadapan hukum dan publik bahwa tekad Mawa untuk mengakhiri ikatan pernikahannya dengan Insanul Fahmi memang sudah bulat. Ya kalau Mawa memang teguh akan bercerai ya. Tapi bahwa waktunya nanti kapan ya saya belum bisa ngomong. Itu ya, jadi sabar aja dulu kepada IR. Selain itu, kuasa hukum Mawa angkat bicara dan memberikan peringatan keras terkait permintaan Inara Rusli untuk segera mengisbatkan pernikahan dengan Insanul. Baginya, permohonan isbat tersebut sangat mungkin untuk ditolak mentah-mentah oleh Pengadilan Agama. Mengapa demikian? Karena di balik meja hijau, sebuah pernikahan akan diuji secara habis-habisan. Namun, ada satu poin utama yang menjadi batu sandungan besar, adanya halangan pernikahan. Fakta bahwa Insanul Fahmi masih memiliki istri sah, yakni Wardatina Mawa, menjadi kunci krusial. Tanpa adanya izin tertulis dari Mawa sebagai istri pertama, Pengadilan Agama diprediksi kuat akan menutup pintu bagi permohonan isbat tersebut. Kalaupun isbat itu dilakukan, isbat itu tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Kenapa? Di pengadilan akan diuji kapan pernikahan itu, saksinya siapa, walinya, rukun nikahnya terpenuhi atau tidak, ya. Dan apakah ada halangan pernikahan? Kalau ada halangan pernikahan, misalkan ternyata sudah punya istri, maka saya pastikan itu ditolak oleh Pengadilan Agama. Jadi tidak bisa isbat nikah itu diajukan karena ada halangan perkawinan dan rukun nikahnya tidak terpenuhi. Kalau perizinan istri itu kan berarti poligami. Kalau ini kita berbicara isbat, kan itu hal yang berbeda. Poligami dan isbat itu berbeda. Kalau isbat berarti kan mau mengesahkan pernikahan yang tadinya tidak tercatat kan. Tapi kalau poligami, izin untuk mempunyai istri lebih dari satu kan begitu. Jadi berbeda konteksnya. Berarti kalau isbat, dia mau mengesahkan pernikahan itu. Di satu sisi tidak bisa karena ada halangan. Makanya saya bilang isbat ini tidak berlaku surut. Proses yang dilakukan terhadap misalkan ada dugaan perzinahannya, jadi tidak bisa hapus. Begitu. Tetap harus dipertanggungjawabkan dugaan perzinahan itu. Di tengah tekad Wardatina Mawa yang ingin mengakhiri pernikahannya dengan Insanul Fahmi, selanjutnya seperti apa pula Insanul yang mengungkap alasan dirinya tidak mau mempublish bukti nikah siri dengan Inara Rusli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi. Di sisi lain, pihak Insanul Fahmi pun tak tinggal diam. Sebuah pertanyaan besar yang selama ini menggantung di benak publik akhirnya mulai terjawab. Mengapa bukti pernikahan siri antara Insanul dan Inara seolah disimpan rapat dan tak pernah muncul ke publik? Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, akhirnya buka suara. Ternyata ada strategi dan etika yang tengah mereka jaga. Alih-alih mengumbar bukti tersebut di depan publik, pihaknya memilih jalur yang lebih tertutup dan profesional. Rencananya, bukti pernikahan siri tersebut akan diserahkan langsung kepada pihak kuasa hukum Wardatina Mawa. Sebuah langkah yang diklaim sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang tengah bergulir. Ya, bukti nikah siri ini akan kita sampaikan melalui kuasa hukum karena ini menyangkut hal-hal yang nanti digoreng-goreng lagi kalau kita pastikan di media atau di mana. Biarkan kuasa hukum bicara, kuasa hukum menilai, silakan apa yang menjadi kekurangan apa, ya silakan nanti antar kuasa hukum yang bisa
memberikan statement. Jadi gitu. Karena nih kita nggak mau hal-hal yang digoreng-goreng lagi, dipersepsikan yang aneh-aneh. Kita Insanul nih udah saat ini jangan sampai ini yang terjadi. Dia maunya udahlah tenang-tenang aja, nggak usah ada yang frontal, ada yang gimana. Memang semua bertuju kepada dia menjadi public enemy. Tapi buat Insanul, dia yakin bisa melalui semua dengan caranya untuk bisa masuk lagi ke Mawa, lebih bisa berdamai. Itu aja sih poinnya. Iya, jadi kita nih nggak mau hal-hal yang seperti ini menjadi satu publik yang rakyat Indonesia tahu. Biarkan para penegak hukum lah yang tahu gitu loh. Jadi kita ranahnya tuh ranah yang sesuai aja, ranah penegak hukum yang bisa dipercaya. Untuk apa ada namanya penegak hukum? Untuk apa adanya lawyer? Ya biarkanlah itu berjalan antar lawyer terus antar penegak hukum. Karena ini menyangkut hal-hal yang saya rasa nggak perlulah dipublish secara terbuka gitu kan. Nanti biarkan tetap di publik tapi bisa ngasih statement lah pada masing-masing. PH-nya Mawa kasih statement, saya juga kasih statement. Itu terbuka aja, tapi nggak mungkin lah kita semua sampai ini begitu, nggak bisa lah, karena ini udah proses hukum, ada proses hukum di situ, jadi kita hargai proses hukumnya, karena kan semua itu kan udah ada ranahnya, jadi nggak bisa kita publish terlalu terbuka yang hal-hal seperti ini kalau menurut saya ya. Namun di balik hiruk-pikuk persidangan dan adu bukti, ada sebuah pengakuan mengejutkan yang keluar dari lisan Insanul Fahmi. Setelah sempat menghebohkan publik dengan pernyataannya di Polda beberapa waktu lalu, Insanul akhirnya memberikan klarifikasi mengenai arah hatinya yang sebenarnya. Secara jujur, ia kembali mengulas niatnya untuk melepas Inara dan memilih untuk kembali ke pelukan istri sahnya, Wardatina Mawa. Sebuah keinginan untuk merajut kembali benang-benang cinta yang sempat terputus. Meski tembok, kekecewaan kini membentang begitu tinggi. Lantas, apakah ini murni penyesalan yang tulus dari lubuk hati terdalam ataukah sekadar upaya terakhir untuk menyelamatkan keadaan? Inilah penjelasan selengkapnya dari Insanul Fahmi. Sebenarnya di sini konteksnya adalah rumah tangga ya, ranah privasi. Yang diharapkan itu dari orang berumah tangga itu kan sebenarnya perdamaian, apapun itu sebenarnya. Ya. Kan, jadi memang visi dan goals kita tuh saat ini memang gimana caranya bisa mencapai perdamaian untuk semua pihak, seperti itu. Makanya biar kami yang menyelesaikan seperti apa gitu. Jadi kalau masalah ngelepas ini atau ngelepas itu sebenarnya belum sampai ke situ ya. Jadi biar nanti jadi kami aja yang mencari solusinya untuk mencari kedamaian dan ketenangan dalam berumah tangga seperti apa. Jadi kita pastikan gini ya, kalaupun Mawa mau damai, terus tidak mau ada hubungan lagi dengan Insanul, tentunya harus disampaikan secara pribadi ya. Karena ini ranah privasi yang tadi Insanul bilang. Setidaknya Insanul tahu dan paham. Karena bagaimanapun juga perjuangan Insanul itu harus dilihat juga karena biar bagaimanapun saya ngelihat memang dia masih berharap itu. Ini nawaitunya. Tapi balik lagi, segala sesuatu nawaitu belum tentu berharap sama apa yang dirasakan oleh Mawa. Tapi saya rasa perempuan itu atau wanita itu memang masih dalam sakit hati. Perlu waktu. Saya yakin belum tentu juga, kita masih positive thinking lah. Mudah-mudahan Mawa juga mau lagi bareng sama Insanul. Walaupun ada syarat-syarat, saya nggak tahu seperti apa. Walaupun ada hal-hal yang harus diberkomitmenkan berdua gitu. Jadi kita juga nggak tahu seperti apa. Karena ini ranah yang tadi saya bilang, ranah yang di luar servis daripada masyarakat atau netizen. Ini kan rumah tangga, jadi nggak bisa. Setelah sekian lama bungkam dalam badai polemik, Insanul Fahmi akhirnya menundukkan kepala. Lewat sebuah unggahan yang menyita perhatian jagat maya, ia memilih untuk meluruhkan ego dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada sang istri tercinta, Wardatina Mawa. Dalam untayan kalimatnya, tak ada lagi pembelaan diri. Ia hanya menyatakan bahwa ia tidak
Yang ada hanyalah sebuah pengakuan jujur atas khilaf dan luka yang telah ia torehkan. Dengan penuh harap, ia mengetuk pintu hati Mawa yang kini tengah membeku, berharap masih ada secercah ruang untuk sebuah maaf dan kesempatan kedua. Mampukah ketulusan kata-kata ini meruntuhkan gunung es di hati sang istri sah? Simak inilah ungkapan permintaan maaf sedalam hati dari Insanul Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insanul Fahmi. Melalui pernyataan ini, dengan segala kerendahan hati dan kesadaran penuh sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, Wardatina Mawa, beserta ibu dan ayah, juga keluarga besar tentunya yang sangat saya hormati. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kekhilafan dan kelalaian saya selama ini telah menorehkan luka yang cukup dalam. Saya sadar saya telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, serta menimbulkan kegaduhan yang membebani istri dan keluarga besar. Dari lubuk hati terdalam, saya mengakui penyesalan saya. Saya menyesal telah gagal menjaga amanah dan kehormatan rumah tangga kami. Saya menyesal telah membiarkan ego saya melukai banyak pihak. Saya paham, berjuta kata maaf mungkin tidak cukup untuk menghapus air mata dan rasa sakit yang telah timbul. Namun izinkan permohonan maaf ini menjadi langkah awal saya untuk mengakui kesalahan saya secara jantan, tanpa tapi dan tanpa pembelaan. Kepada Mawa, saya menghormati sepenuhnya apapun perasaan dan keputusanmu saat ini. Saya sadar butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan hati yang terluka. Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Di tengah Insanul Fahmi yang mengungkap alasan dirinya tidak mau mempublish bukti nikah siri dengan Inara Rusli. Lantas seperti apa pula analisis Hotman Paris terkait pernikahan Insanul dan Inara Rusli? Akankah Insanul Fahmi harus bersiap menghadapi ancaman 5 tahun penjara akibat dugaan pernikahan tanpa izin? Benarkah langkah Inara meminta isbat nikah justru menjadi senjata makan tuan yang memperkuat bukti pidana bagi istri sah untuk melaporkan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Drama rumah tangga ini ternyata turut memancing perhatian pengacara nyentrik nan fenomenal, Hotman Paris. Tak sekadar menonton, sang pengacara kondang pun ikut buka suara terkait pernikahan siri antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli yang memicu kontroversi. Bukan Hotman Paris namanya, jika tidak melontarkan pernyataan tajam. Menurutnya, posisi Wardatina Mawa sebagai istri sah sebenarnya berada di atas angin. Ada ancaman pidana yang tidak main-main bagi sang suami yang berani melangkah ke jenjang pernikahan lagi tanpa restu istri tercinta. Tak tanggung-tanggung, Hotman menegaskan bahwa jika terbukti menikah lagi tanpa izin, Insanul bisa terjerat KUHP dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Sebuah angka yang jauh lebih berat ketimbang sekadar pasal perzinahan yang hanya berujung 9 bulan di balik jeruji besi. Bahkan, Hotman secara gamblang menyarankan sang istri sah untuk kembali melayangkan laporan jika memang fakta pernikahan itu benar adanya. Sebuah sinyal bahaya bagi Insanul Fahmi bahwa di balik kata maaf yang ia ucapkan, ada bayang-bayang jeruji besi yang siap menanti jika hukum ditegakkan. Bang, laporannya ini kan hari ini ada pemeriksaan untuk Insanul yang terkait naik sidik itu, Bang. Laporan siapa? Laporan Mawa yang terkait dugaan perzinahan itu. Apa? Laporan terkait dugaan perzinahan itu kan naik sekarang pemanggilan. Makanya saya bilang, kalau saya tidak mau ngomong langsung kepada pihak-pihak, saya hanya ngomong secara normatif hukum. Seorang istri sah bisa menempuh 2 laporan pidana.
Satu, ada pasal dalam KUH pidana barang siapa kalau suami nikah tanpa izin istri itu 5 tahun penjara. Sedangkan kalau zina cuma 9 bulan. Ya mungkin bagi istri sah dicoba itu dua-duanya. Karena kalau ada pengakuan atau bukti bahwa sudah terjadi pernikahan gitu. Nah hari ini kan Jadi istri sah tersebut harus ya coba lagi bikin laporan polisi kedua gitu. Karena kita nggak tahu kan ini kan masih prosedur kan penyelidikan. Kalau saya sudah penyelidikan sudah cukup bukti baru meningkat ke penyidikan. Ya kalau baru pemanggilan begini baru penyelidikan. Nah ini kan istri sah bisa mengajukan udah mau. Ya. Kalau istri sah bisa mengajukan juga laporan kalau benar sudah nikah lagi gitu. Makanya aku nggak mau nikah 2 kali. Ya, itulah kalau memang dia tidak mau berdamai ya haknya dia, ya kan. Justru kalau dia minta, kalau seorang istri kedua, kalau seorang pacar kedua minta pengesahan, berarti sudah mengakui sebelumnya mereka sudah nikah, walaupun nikahnya tidak sah. Berarti sudah cukup bagi si istri sah untuk melaporkan pasal tentang pernikahan tanpa izin. Nanti nggak? Apa istilahnya itu misbah ya? isbat. Nah, isbat itu kan untuk mengesahkan yang sudah terjadi kan, ya kan itu kan. Ya kalau begitu itu malah bukti bagi si istri sah. Terbukti nih berarti kau sudah ngaku, ya berarti kau memang sudah nikah, ya dengan nikah di bawah kawin siri berarti kau laporin lo, gitu loh dengan nikah tanpa izin. Bang, kalau pertama, kan berarti tidak ada perkawinan yang sah menurut hukum negara. Kalau diterusin secara normatif, ya itu tadi bisa menjadi ada lagi pasal yang baru sekarang, kumpul kebo, ya kumpul kebo cuma yang laporin hanya ibu atau anak atau suami juga bisa, ya, istri juga bisa. Ini bang, jadi bagi si istri saya sekarang ini ada 3. 1 laporan polisi zina, 2 laporan polisi nikah kedua kali tanpa izin. Kalau ternyata masih terus, ya alternatif lain adalah meminta izin. Itu juga pidana dengan KUH pidana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.